Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian desimal. Materi matematika kelas 5. Konsep pecahan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Contoh, 0,5 itu sama dengan 5 per 10. 0,05 itu sama dengan 5 per 100. 0,005 itu sama dengan 5 per 1000. Bagian sini merupakan bentuk desimal, bagian sini merupakan bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimanakah cara menentukan per 10, per 100, per 1000? Anak-anak bisa melihat berapa banyak angka setelah koma. Ini satu angka setelah koma, maka per 10. Ini ada dua angka setelah koma, maka per 100. Jika di sini ada 3 angka, maka ini per 1000. Selanjutnya, materinya adalah perkalian desimal. Ini ada di buku halaman 32. Contoh A1. 0,7 kali 0,01 itu sama dengan 0,7 dirubah ke pecahan biasa, maka menjadi 7 per 10 karena satu angka setelah koma. 0,01 1 ditulis, ini karena dua angka setelah koma, maka per 100. Kemudian dikalikan 7 kali 1, 7, 10 kali 100, 1000. Sehingga 7 tulis lagi. Nah, ini dirubah kembali ke bentuk desimal. Jadi 3 angka nolnya ini, maka maju ke depan sebanyak 3 angka juga. Sehingga 1, 2, 3. Nah, kemudian bagian yang kosong ini kita isi dengan 0 jika tidak ada angka. Setelah koma maju sebanyak 3 kali, karena tidak ada angka maka kita isi dengan 0. Sehingga menjadi seperti itu. Cara lain, 0,7 kali 0,01 kita lakukan secara bersusun. Nah, 1 kali 7, 7. 1 kali 0, 0. 0 kali 7, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 7, 0. 0 kali 0, 0 lagi. Kemudian kita tambahkan 7. Ini 00. Ini 00. Ini 00. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah hitung bagian sini. Ada berapa angka setelah koma? Ada 1 angka setelah koma. Berikutnya ini ada 2 angka setelah koma, sehingga ada 3 angka setelah koma. Maka hasilnya adalah maju sebanyak 3. 1, 2, 3. Begitu. Contoh lain, 0,11 kali 0,12 sama dengan 0,11 itu kita rubah menjadi pecahan biasa, maka menjadi 11 per 100 karena 2 angka setelah koma, kali ini 0,12 12 per 100 karena juga 2 angka setelah koma. Selanjutnya 11 kali 12 sama dengan 132. 100 kali 100 sama dengan 10.000. Anak-anak kalau bingung caranya adalah tinggal 1 kali 1, 1, nolnya dikumpulkan. 0, 1, 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi nolnya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya langkah berikutnya adalah 132 tulis lagi. Karena ada 0 sebanyak 4 kali, maka koma maju sebanyak 4 kali. Hitung 1, 2, 3, 4. Nah, bagian yang kosong seperti sebelumnya kita isi dengan angka 0. Demikian ya. Cara lain, 0,11 kali 0,12. Nah, kita kerjakan dengan cara bersusun ya. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2 lagi. 2 kali 0, 0. Kemudian 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1.
1 kali 0, 0. Berikutnya tinggal ini 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0 lagi. 0 kali 0, 0. Kemudian kita jumlahkan. Ini 2 saja. Ini sama ini 3. Ini sini, ini berarti 1. Ini 0. Ini 0. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan berapa banyak angka setelah koma. Yang di sini ada 2 angka setelah koma. Yang di sini ada 2 angka setelah koma, maka ada 4 angka setelah koma, sehingga komanya maju sebanyak 4 langkah. 1 ya, 2, 3, 4. Demikian untuk perkalian desimal. Semoga dapat dipahami. Berikutnya pembagian desimal. Contoh A1. Materi ini ada di buku halaman 33. 2,5 dibagi 0,5 sama dengan, kita rubah dulu ke bacaan biasa, 25. Ditulis 25 karena satu angka setelah koma, maka per 10 dibagi 0,5. Nah, 5 saja yang ditulis, 0 tidak usah. Kalau 0 di depan tidak usah ditulis ya. Kemudian ini satu angka setelah koma, maka per 10. Berikutnya, masih ingat kan materi pembagian pecahan? Ya, caranya adalah dirubah perkalian. Ini pembagian dirubah perkalian. Kemudian pecahan yang kedua itu dibuat kebalikannya, sehingga menjadi 25 per 10. Ini dirubah ke perkalian ya. Kemudian kebalikannya adalah 5 per 10, yaitu 10 per 5. Berikutnya kita sama-sama sederhanakan. 10 dengan 10 sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10, 1. 10 dibagi 10, 1. Kemudian 25 dengan 5 sama-sama dibagi 5 ya. 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, 5. Kemudian kita kerjakan. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. Kemudian ini bisa kan dibagi? Ya, betul. Hasilnya adalah 5. Cara lain, 2,5 dibagi 0,5. Bilangan desimal ini kita rubah menjadi bilangan bulat dengan cara dikali 10. Kenapa? Karena di sini satu angka setelah koma. Sehingga 2,5 kali 10 sama dengan 25. 0,5 kali 10 sama dengan 5. Nah, karena ini 2,5 jadi 25, 0,5 jadi 5, lebih besar yang akan dibagi di sini ya. Lebih besar ini daripada yang kedua, maka langsung dibagi saja. Dan kemudian juga bisa langsung dibagi ini. Nah, ini karena langsung bisa dibagi, langsung saja tanpa menggunakan cara bersusun. 25 dibagi 5 yaitu 5. Contoh berikutnya yaitu contoh B2. 0,15 dibagi 0,3. Ini kita rubah menjadi pecahan biasa 15 per 100 karena dua angka setelah koma. Ini satu angka setelah koma, maka per 10. Kemudian 15 per 100 ini pembaginya dirubah menjadi perkalian 3 per 10, kebalikannya menjadi 10 per 3. Lalu kita sama-sama sederhanakan. Nah, 10 dengan 100 sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10, 1. 100 dibagi 10, 10. Kemudian ini 15 dengan 3. Ini sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Selanjutnya kita kerjakan 5 kali 1, 5. 10 kali 1, 10. Nah, dengan demikian ini kan desimal. 5 tulis lagi. Nah, kemudian satu angka setelah koma karena nolnya cuma 1. Berarti majunya koma hanya 1. Perhatikan berikut ini. Nah, hanya maju 1 langkah karena ini hanya 10. Cara lain, 0,15 dibagi 0,3. Bilangan desimal ini kita rubah menjadi bilangan bulat dengan cara dikali 100. Perhatikan ya, 0,15 kali 100 menjadi 15.
Ini kali 100 maka menjadi 30. Caranya bagaimana? Ini kalau kali 100 berarti nolnya mundur sebanyak 2 kali. Gini, 1, 2. Nah, hilang komanya ya. Nah, jadi 15. Kalau ini kali 100 mundur 1 saja udah hilang komanya, maka masih sisa 1 nol, maka nolnya ditambahkan saja. Seperti itu. Selanjutnya, nah, karena yang akan dibagi lebih kecil daripada yang akan membagi, maka kita gunakan cara bersusun. 15 dibagi 30. Perhatikan, jelas di sini tidak cukup. Maka kita caranya adalah tambahkan 0. Ketika di sini kita tambahkan 0, maka di sini hasilnya 0, seperti itu. Selanjutnya kita bagi 150 dibagi 30 sama dengan yang tadi ya. Antara ini dengan ini berarti berapa kira-kira? 15 dibagi 3 ya 5. Berarti 5. Kemudian kita kalikan kembali 5 kali 30 ini. 5 kali 30 hasilnya 150. Kita kurangi 0. Nah, ketika di sini sudah 0, maka hasilnya adalah ini 0,5. Selanjutnya, perkalian desimal dalam kehidupan sehari-hari. Pak Tagor rata-rata dapat menangkap ikan setiap hari 10,5 kg. Berapa kilogram hasil tangkapan ikan Pak Tagor selama 8 hari? Penyelesaian, kita ambil 10,5. Karena pertanyaan seperti ini, maka ini merupakan perkalian. Kali waktunya 8 hari. Sehingga 10,5 kali 8 ya. Lalu kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 10,5 kita tulis 105 ya. Ini 105. Begitu. 0 yang tidak ditulis apabila ada di depan ya. Kalau 0 ada di tengah, itu tulis. Jangan sampai tidak ditulis. Itu fatal. Nah, per 10 karena satu angka setelah koma. Kali 8. Nah, 8 ini sebagaimana video sebelumnya, kalau 8 dijadikan pecahan biasa, maka tinggal ditambahkan per 1. Jadi 8 per 1. Seperti itu. Kita kerjakan 105 kali 8 yaitu 840, 10 kali 1 yaitu 10. Nah, di sini ada trik ya. Kalau sama-sama ada 0, itu tinggal kita coret-coret sehingga dianggap tidak ada. Atau cara formalnya yaitu sama-sama dibagi 10 gitu. Tapi cara gampangnya agar memudahkan, kalau ada sama-sama ada 0, maka kita coret sebanyak 0 yang sama ya. Kalau misalkan di atas 2 di bawah 1, maka yang dicoret hanya 1. 0 yang di bawah 1, yang di atas 1 gitu ya. Jadi melihat 0 yang terkecil. Karena kebetulan ini 0-nya sama-sama 1, tinggal coret set. Kemudian 84 dibagi 1 sama dengan 84. Cara menjawab pertanyaan yang berbentuk soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan memperhatikan kalimat terakhir. Sehingga kalimatnya sebagai berikut. Nah, ini ya, ngambil dari sini ya. Kita ambil dari kalimat pertanyaannya. Hasil tangkapan ikan Pak Tagor selama 8 hari. Lalu kita tambahkan sini. Jadi dulu ya. Jadi hasil tangkapan ikan Pak Tagor selama 8 hari adalah. Kita ambil langsung 84. Karena pertanyaan kilogram maka kilogram. Selanjutnya pembagian desimal dalam kehidupan sehari-hari. Ini di buku halaman 33 dapat dilihat ya. Doni membeli gula pasir 7,5 kg. Gula pasir tersebut akan dibungkus dalam kantong-kantong plastik kecil. Setiap kantong plastik berisi 0,25 kg. Tentukan kantong plastik yang dibutuhkan Doni. Penyelesaian 7,5. Nah, pertanyaan seperti ini berarti pembagian ya, karena dibagi ke dalam kantong plastik yang isinya 0,25. Kemudian ini
tanda pembaginya. Selanjutnya ini 0,25. Ini kita rubah menjadi pecahan biasa 7,5, maka 75 ini per 10 karena satu angka setelah koma. Dibagi ini 0,25, yang ditulis hanya 25, 0 yang di depan tidak usah. 25 per berapa angka setelah koma? 2 angka, maka per 100. Selanjutnya sebagaimana pengertian pembagian pecahan, yaitu dirubah perkalian, dan pecahan yang kedua itu dibuat kebalikannya. 75 per 10 ini dirubah perkalian, ini dibuat kebalikannya, yaitu 100 per 25. Selanjutnya kita buat penyederhanaannya. 75 dengan 25 ini sama-sama dibagi 25 ya. 25 dibagi 25 1, 75 dibagi 25 3. Jadi lihat yang terkecil ini. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya 10 dengan 100, yang kecil 10, maka sama-sama dicoba sama-sama dibagi 10, bisa nggak ini? Ternyata bisa, maka dibagi 10. 10 dibagi 10 1, 100 dibagi 10 10. Selanjutnya kita kerjakan 3 kali 10 30, 1 kali 1 1. Ini langsung dibagi bisa kan? Bisa. 30 dibagi 1 yaitu 30. Cara menjawab pertanyaan yang berbentuk soal cerita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memperhatikan kalimat terakhir sehingga kalimatnya sebagai berikut. Nah, perhatikan ya, ini kantong plastik yang dibutuhkan Doni. Nah, berarti jadi kantong plastik yang dibutuhkan Doni adalah, kita ambil jawabannya 32. Nah, jika tidak ada satuannya di sini yang diminta, kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Ya, bisa dimengerti ya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan mudah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.